Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Ada ruang hatiku yang kau temukan, sempat aku lupakan, kini kau sentuh. Aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tersihir jiwamu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu di dekatmu. Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan faktor genetik. Apakah memang bisa menurunkan dari orang tua yang telah terkena gangguan kecemasan atau panic attack ini, anaknya juga bisa nih terkena gangguan kecemasan. Mungkin langsung aja nih Bu, dilanjutkan. Pertanyaan tadi sempat terpotong ya Bu ya, karena iklan. Silahkan. Oke, baik. Kalau secara genetik, ya itu ada pengaruhnya gitu ya. Tapi juga yang lebih besar dari itu gitu. Kalau buat saya, gini, anak itu they do what they see gitu. Jadi mereka melakukan apa yang mereka lihat. Jadi kalau mereka lihat orang tuanya katakanlah cemasan nih gitu ya, misalnya ada dalam situasi mudah gugup gitu ya, atau melihat mamahnya katakanlah ayo cepat misalnya harus kayak gitu. Nah itu yang mereka lihat sehari-hari, maka itu yang mereka rekam dalam otak mereka, sehingga akhirnya tanpa disadari itu yang akan mereka lakukan gitu. Jadi ya faktor genetik ada, tapi juga tadi bahwa anak-anak adalah modeling ya gitu, modeling orang tuanya. Berarti karena mencontoh itu ya Bu ya, mungkin orang tua juga harus lebih sadar nih terkait dengan parenting agar nantinya nggak menurun ke anaknya nih untuk gangguan kecemasan atau panic attack yang sudah dia alami dan menurun lagi nih ke anaknya. Jadi harus tahu nih untuk pencegahannya apa saja bagi orang tua yang memang sudah menderita panic attack. Mungkin kita beralih dulu kepada Bapak Wendri Surya Pratama. Nah terkait dengan olah nafas nih Pak, biasanya orang yang cemas biasanya dibilang, ayo tarik nafas dalam-dalam, tarik nafas nih, nafasnya diatur. Apakah itu memang berpengaruh sih Pak sama kejadian panic attack ataupun kecemasan dan bisa meredakan gejala dari panic attack itu? Oke, jawabannya bisa sih Pak. Nah, mungkin bisa kita runtut dulu ke belakang. Seperti tadi, kenapa sih dengan bernafas dengan baik aja itu udah bisa meredakan panic attack? Karena seperti yang dibilang tadi bahwa kenapa sih ini kan gangguan mental ya gitu kan, kok ke fisik gak mempengaruhinya? Ya tetap namanya kita manusia pasti satu paket ya, satu paket, ada fisik dan ada psikologisnya atau jiwanya, dan ini nggak akan terlepas nih Pak. Nah ketika kita bicara tentang psikologis, pasti nggak lepas dari 3 aspek, tentang pikirannya, cara berpikirnya, perasaannya, dan perilakunya. Dan saat seseorang panik, nah dia panik kan ya, ada perasaan yang nggak nyaman. Nah dengan dia merubah perilakunya dengan bernafas, tahu tadi dia ngasih sensasi-sensasi, ini tentunya akan meredakan kondisi ketidaknyamanan yang dia rasakan. Atau sering juga ya, bisa dibilang, ayo coba pikirkan, kamu beneran nggak lagi takut mati, bener nggak kamu dalam bahaya nggak gitu. Artinya cara berpikirnya dirubah juga tentunya Syifa. Jadi apapun usahanya, yang penting redakan dulu kondisi cemasnya, dan salah satunya
dengan tarik nafas adalah upaya sederhana yang bisa dilakukan seseorang dengan gangguan panik tadi. Berarti ada hubungannya ya Pak ternyata, Iya, karena dia pasti memang sih, Pak. satu paket tadi, Bener, ya. satu kesatuan dalam sistem tubuh manusia. Jadi untuk fisik dan juga mental itu saling berhubungan. Jadi kita harus memikirkan dari berbagai aspek ya Bapak. Nah, terkait dengan orang yang gejalanya sudah parah nih Pak, manifestasinya dia ingin bunuh diri, udah merencanakan untuk bunuh diri atau udah di atas gedung nih. Itu sebenarnya gimana nih Pak menanganinya? Itu kan udah parah banget nih. Jadi apa yang harus kita lakukan nih kalau misalnya udah gejalanya udah separah itu Pak? Oke. Oh, sebenarnya ini butuh penanganan lebih lanjut dan profesional ya tentunya, karena ini sudah dalam kondisi kritis, bahaya ya gitu. Pertama kita lihat dulu sih Pak, ini gangguan panik atau tidak ya gitu kan. Karena bisa jadi faktor bunuh dirinya bukan karena gangguan paniknya gitu. Jadi kita nggak bisa menyebutkan ketika seseorang udah ada di atas gedung pengen bunuh diri dia pasti gangguan panik, enggak gitu kan. Nah, kita tidak bisa juga menyebutkan seseorang yang tadinya mau ujian terus panik ini gangguan panik, enggak gitu. Jadi kita itu harus berulang dalam waktu 1 bulan baru dia bisa dikatakan dengan gangguan panik. Nah, ketika seseorang tadi mau bunuh diri, yang butuh kita lakukan terlebih dahulu mungkin orang terdekat ya tentunya upaya apapun yang bisa menggagalkan perilaku bunuh dirinya tentu sih Pak. Kalau dari atas gedung tentunya kita kalau bisa tarik dulu gitu kan, nggak mungkin ngajak ngobrol tiba-tiba langsung ini kan ya. Komunikasi selamatkan nggak dulu, gitu. berguna lagi berarti ya Pak? Jadi sebenarnya dengan tidak hanya bunuh diri sih Siva, dengan gangguan panik seseorang cenderung untuk tidak bisa berpikir rasional kan, dan waktunya singkat, perasaannya kuat, dan seseorang cenderung untuk akan melakukan hal-hal yang tidak rasional tadi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Lihat dulu situasi aman. Ini yang paling penting, kita lihat situasinya tetap aman. Misalnya kalau dia lagi kendaraan, lagi bawa mobil, lagi bawa motor, terus serangan panik, apa yang bisa dilakukan? Berhenti dulu, gitu kan. Tadi rasain dulu gitu. Ini yang butuh situasi lingkungannya diamankan dulu sih Pak. Baik Pak, kalau misalnya tadi disebutkan ya Pak, kalau misalnya untuk gangguan kecemasan ini harus kontrol tentunya ke tenaga medis yang profesional. Nah, sebenarnya untuk gangguan kecemasan yang tidak terkontrol itu gimana Pak? Apakah apa manifestasi yang bisa ditimbulkan? Oke, kayak tadi ya sebenarnya sih Pak, dari yang kita lihat misalnya udah keseringan jantungnya berdebar-debar, udah keseringan nafasnya nggak teratur terus itu, atau udah keseringan mikir bunuh diri terus, pikir sesuatu ini akan buruk terjadi terus, mikir ini kayaknya aku bakal gila, ini bakal seperti ini, atau keseringan kok kayaknya aku masalah perut terus ya, kayak ini udah berulang dan dengan durasi waktu yang sudah lama. Kalau dari literatur bilangnya 1 bulan lebih aja itu sudah dengan 4 gejala lebih tadi ya sih Pak, itu udah bisa masuk di kategori panic attack. Artinya ketika sudah disorder atau gangguan tentunya butuh pendampingan profesional. Baik, tentunya kita juga harus sadar ya Pak apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, mungkin saya beralih dulu kepada Ibu Stefani ya Bu ya. Tadi disebutkan juga terkait dengan orang tua yang menurun ke anak. Berarti untuk karena dia mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tua, they do what they see ya Bu. Nah, berarti untuk gangguan kecemasan ini bisa menular nih dari teman yang dia tuh kecemasannya berlebih, menularkan ke teman lainnya untuk cemas juga nih sebenarnya. Jadi kalau misalnya mau ujian sama-sama cemas nih mau masuk ke ruang ujian, gimana tuh Bu? Ya, karena sebenarnya secara umum emosi itu menular ya, gitu. Ya, jadi katakanlah gini, ketika kita berinteraksi sama teman kita yang lagi jatuh cinta deh, gitu. Kita juga perasaannya kayak senang aja gitu ya, kan gitu ya. Melihat dia berbunga-bunga, kita pun ikut senang gitu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi memang balik lagi ke pribadinya ya, gitu ya, gitu. Tapi itu memungkinkan bahwa ketika kita lihat nih, balik lagi ke kasusnya panic attack, kita lihat teman kita mendapat serangan panik gitu ya, kitanya juga bisa jadi ikut panik kan gitu, kenapa nih gitu kan, ini kenapa nih dia, karena kelihatannya kan tadi emosinya begitu intens ya gitu, dengan gejala fisiknya juga yang intens gitu, yang tadi rasanya seperti nggak punya kontrol, rasanya seperti sudah mau mati gitu kan, nggak bisa bernafas lagi, kita juga bisa ikutan panik nih akhirnya gitu. Nah, jadi utamanya kalau kita bertemu dengan
teman kita yang lagi panic attack, kitanya juga harus ini ya, sadar diri gitu, Aware bahwa ya, Bu, ya. jangan sampai kitanya ikut-ikutan panik gitu ya. Kitanya harus tenang supaya kita bisa menolong dia untuk menenangkan diri seperti itu. Berarti itu yang disebut dengan circle itu sangat berpengaruh ya Bu terhadap diri kita sendiri juga sebenarnya. Nah, untuk kecemasan tentunya memiliki manfaat ya Bu kalau misalnya masih di bawah ambang di bawah ambang normal itu. Nah, apa sih sebenarnya manfaat kecemasan untuk diri kita sendiri kalau misalnya masih batasan normal Ibu? Oke, ya. Betul, kalau orang nggak punya rasa cemas sama sekali itu juga nggak baik ya gitu ya. Contohnya aja katakanlah kembali ke siswa nih gitu. Kalau siswa mau ujian, dia nggak punya rasa cemas gitu, mungkin dia akan ya udahlah belajarnya seadanya aja, belajarnya asal-asalan gitu kan ya. Mau nilainya bagus, mau naik kelas, mau tinggal kelas, nggak peduli gitu kan ya. Nah, tapi kalau katakanlah siswa ini punya rasa cemas gitu, dia dan itu terolah ya, maksudnya dia bisa mengolah kecemasannya dengan baik, itu bisa justru menjadi motivasi ya gitu kan, gitu dia, aku jangan sampai tinggal kelas deh misalnya gitu, aku nggak mau nilai ulanganku jelek gitu. Akhirnya apa, dia mencari cara gimana supaya kata ulangannya bagus, ujiannya berhasil, seperti itu. Berarti salah satunya bisa menjadi motivasi ya Bu bagi siswa-siswa yang misalnya mau ujian nih, contoh sederhananya ya Bu ya. Nah, dari yang Siva baca itu untuk wanita lebih rentan Ibu terkena gangguan kecemasan daripada laki-laki. Sebenarnya gimana sih Bu hubungannya, kenapa wanita bisa jauh lebih sering terkena gangguan kecemasan daripada laki-laki Bu? Ya, mungkin seperti yang kita tahu ya gitu, bahwa kondisi perempuan gitu, maksudnya perempuan itu kan lebih bersinggungan dengan hal-hal yang emosional gitu ya gitu. Jadi makanya kenapa lebih banyak katakanlah seperti itu perempuan yang mengalami gangguan kecemasan, karena kecemasan itu ya bagian ya dari kondisi emosional. Baik, karena hormonal juga ya Bu ya. Hormonal juga terkait dengan gangguan kecemasan. Baiklah pemirsa, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini di Berendo TVRI Bengkulu.